Mereka udah kaya, mereka terkenal, mereka sukses, artis, tapi kenapa dibiayain sama negara? Layak nggak mereka dapat beasiswa LPDP? Emang nggak ada orang lain yang lebih pantas? Adil nggak sih? LPDP itu untuk siapa sebenarnya? Cukup banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa seorang Mutiara Baswedan, anak dari Pak Anies Baswedan, ini bisa dapat beasiswa LPDP, beasiswa dari negara? Gimana nasib dari orang-orang miskin yang memang membutuhkan pembiayaan pendidikan? Gimana nasib orang-orang yang pengen banget keluar negeri, nggak bisa keluar negeri pakai uang sendiri, tapi kuota LPDP-nya malah diberikan ke orang-orang yang sebenarnya bisa pakai uang pribadi tadi? Apakah beasiswa negara ini untuk orang kaya ini salah tujuan nggak nih? Tahu nggak teman-teman bahwa bukan cuman Mutiara Baswedan aja orang terkenal yang dapat beasiswa LPDP. Ada Maudy Ayunda, ada Tasya Kamila, ada Gita Gutawa kalau teman-teman ingat. Jadi sebenarnya bukan cuman satu dua artis atau orang-orang kaya gitu ya yang memang menjadi awardee LPDP. Nah, ini mungkin memicu pertanyaan teman-teman juga. Sebenarnya LPDP ini buat siapa? Kenapa orang-orang yang mampu untuk sekolah dengan biaya sendiri, let's say, ini masih perlu dibiayai oleh negara dari beasiswa LPDP tersebut? Ini adil nggak sih kira-kira? Siapa yang layak mendapatkan beasiswa LPDP yang dananya berasal dari pemerintah? Bagaimana LPDP berperan sebagai beasiswa negara? LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan di bawah Kementerian Keuangan. LPDP menggunakan dana abadi pendidikan Indonesia. Jadi, memang tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Dan pertanyaannya masyarakat yang seperti apa? Kita berangkat dari background. Di Indonesia, masih banyak orang punya persepsi beasiswa itu cuma untuk orang miskin. Beasiswa identik dengan memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak mampu secara finansial. Makanya, ketika ada orang-orang seperti mereka-mereka ini yang sudah jelas gitu ya, mereka adalah orang yang berada dan punya uang, tapi tetap dibiayai oleh pemerintah. Sangat wajar sebenarnya kalau misalnya banyak masyarakat yang mempertanyakan, emang nggak ada orang lain yang lebih pantas buat dapet? Kenapa harus mereka? Kenapa harus artis-artis itu? Beasiswa itu banyak sekali tipenya. Ada beasiswa yang khusus untuk yang tidak mampu, betul. Ada beasiswa khusus untuk akademik, ada beasiswa khusus untuk kepemimpinan. Tergantung. Jadi tipenya seperti apa. Betul kalau kita bilang banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin di Indonesia yang perlu bantuan nih dari pemerintah, dari negara untuk bisa dibiayai sekolahnya. Namanya beasiswa, ada persyaratannya, ada seleksinya. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang tidak mampu tadi memenuhi syarat untuk beasiswanya itu sendiri? Penerima beasiswa LPDP atau awardee LPDP ini sendiri melalui banyak sekali tahap seleksi. Jadi secara garis besar gitu ya, ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi bakat skolastik, kemudian ada seleksi substansi. Di luar dari tiga tahap ini masih ada seleksi penerimaan universitas. Kalau seleksi administrasi berarti berkas-berkas mereka memenuhi syarat. Selanjutnya seleksi bakat skolastik. Jadi ini adalah tes-tes di mana teman-teman mengerjakan soal-soal. Ada soal-soal logika, matematika, dan banyak soal-soal yang akan menguji nih tingkat kepintaran teman-teman. Dan kalau mereka sudah lolos nih di tahap 2, mereka masuk ke tahap 3. Itu seleksi substansi, seleksi wawancara. Kalau semua langkah-langkah dari seleksi ini bisa terlewati, maka orang tersebut akan lolos dan menjadi awardee LPDP. Jadi teman-teman bisa bayangkan kan, untuk bisa mendapat LPDP pun kompetisinya sangat ketat. Lalu ada juga yang berpendapat tetap aja dong nggak adil karena orang kaya pasti bisa punya kesempatan yang lebih besar untuk dapat beasiswanya atau bisa menang seleksinya. Karena mereka dari kecil nih udah punya privilege nih, sudah punya tangga pendidikan yang berkualitas. Ada yang berpendapat bahwa ya orang kaya kan starting point-nya berbeda. Mereka sudah punya support system yang sangat kuat, pendidikannya lingkungannya sangat bagus, bahkan mungkin dari international school ya, seperti artis-artis yang kita tahu tadi.
LPDP itu sendiri punya banyak tipe beasiswa. Jadi ada beasiswa reguler untuk semua masyarakat Indonesia bisa mendaftar asalkan memang sesuai dengan kriteria di persyaratannya. Nah, yang mungkin beberapa orang belum tahu adalah ada juga beasiswa afirmasi, yaitu beasiswa yang khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita bisa bedakan di sini teman-teman. Nah, jalur reguler ini siapa saja bisa ikut, mau yang ekonominya berada, yang tidak, ini semuanya berhak berkompetisi di seleksi yang sama. Nah, kuota untuk yang tadi nih, yang miskin, di area tertinggal, nah itu juga ada sendiri nih teman-teman. Jadi, sudah ada alokasinya untuk orang-orang yang seperti Mutiara Baswedan, Tasya Kamila, Gita Gutawa, Maudy Ayunda ini tidak disamakan dengan orang-orang yang berada di pulau-pulau terpencil Indonesia misalnya. Jangan-jangan yang menjadi masalah di sini adalah ketidaktahuan orang-orang bahwa sudah ada jalurnya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman tidak mau bersaing nih dengan orang-orang kaya tadi, yang let's say mungkin teman-teman mikir, oh mereka pantas aja nih bisa lebih pintar karena mungkin dari kecil mereka udah les INA itu atau dari international school, kualitas pendidikannya sudah bagus dari kecil. Nggak fair nih kalau misalnya bersaing dengan orang-orang yang ada di pulau terpencil atau misalnya nggak mampu dari kecil sekolahnya. Itulah kenapa ini ada di dua kolam yang berbeda. Jadi tadi ada beasiswa reguler dan ada beasiswa afirmasi. So, teman-teman silahkan mengarahkan atau pakailah pintu sesuai dengan yang sudah disediakan. Ini bisa meluruskan peran dari LPDP ini bukan jadi salah sasaran, tapi kembali lagi orang-orang sudah mendaftar sesuai jalurnya atau belum. Dibedakan ya teman-teman. Kalau memang di beasiswa jalur afirmasi, jalur tidak mampu tadi, kriterianya memang untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan situasi, keterbatasan ekonomi, dan perlu bantuan. Kalau tidak salah memang di situ pun yang di-provide itu akan berbeda. Contoh di jenis beasiswa afirmasi itu, untuk mau tes IELTS-nya saja, itu nanti ada budget untuk dibantu nih dari sisi beasiswanya. Karena IELTS kan juga tidak murah ya, sekitar 3 juta. Jadi di sini LPDP berperan untuk menyalurkan dana pendidikan tersebut ke siapa? Ke orang-orang atau ke warga negara Indonesia yang berhasil lolos seleksi. Konteksnya adalah bagaimana teman-teman yang tidak punya privilege tadi bisa sama-sama bersaing nih dengan si orang-orang lulusan katakan yang SD, SMP, SMA-nya international school. In my opinion, sebenarnya possible banget teman-teman. Nggak perlu merasa khawatir atau takut apakah bisa nih bersaing sama orang-orang Jakarta nih yang memang lulusan international school. Bisa banget. Jadi ya kembali lagi ke talent dari kitanya sendiri gitu, ke kalian sendiri. Kalau memang kalian adalah orang-orang yang rajin, tekun gitu, ini bisa banget. Jadi kalian nggak perlu merasa akan otomatis nih kalah sama anak-anak Jakarta, nggak juga. Karena mungkin kalau kalian waktu kecil juga pernah nih anak-anak daerah yang ikut lomba skala provinsi atau nasional, mungkin kalian juga realize gitu nggak selamanya anak-anak Jakarta lebih baik loh dari anak-anak daerah lain. Memang potensi ini kembali lagi ke tingkat kepintaran, tingkat logika, intelijensi dari masing-masing. Aku pribadi bukan lulusan international school, waktu SD sampai SMA bisa bersaing dan pada akhirnya juga lolos LPDP, bisa studi di luar negeri. Yang paling penting adalah karakter yang teman-teman punya ini nanti bisa nggak berkontribusi kembali nih kepada Indonesia. Karena kembali lagi, ini adalah beasiswa yang diberikan negara untuk bisa mengembangkan generasi mudanya supaya nanti di masa depan ini ada kontribusinya. Orang-orang tadi nih, artis-artis tadi atau orang-orang kaya tadi berarti dia punya rencana kontribusi yang luar biasa hingga bisa meyakinkan pihak LPDP. Kalau memang merasa ada starting point yang tidak sama, maka effortnya ya kalian double aja. Kalian double, kalian triple, kalian berkali-kali lipatkan. Jadi kalau merasa tidak punya privilege yang sama, maka yang harus dikali lipatkan adalah usahanya. Kalau topiknya adalah adil atau enggak, memang karena mereka lolos seleksi sesuai dengan kriteria yang dicari oleh LPDP, mereka juga sudah ikut tesnya, ikut kompetisinya sama seperti puluhan ribu pendaftar yang lain. Aku cukup salut ya, karena berarti mereka nih
di luar kesibukan dan kesuksesan mereka di dunia entertainment, mereka ini berarti orang-orang yang pintar, mengedepankan akademik, mereka belajar dan mereka ikut ujian dengan level yang sama dengan orang-orang lain yang mungkin tidak punya kesibukan seperti mereka. Daripada kita berpikiran negatif untuk selalu berprasangka buruk gitu ya. Ini kenapa kok dia bisa dapat padahal orang kaya bisa biaya sendiri. Kita lihat aja orang-orang itu sebagai role model. Bagaimana mereka bisa memanage waktunya dengan sangat baik. Mungkin kalau mereka mau simple gitu ya, mereka perlu repot-repot ikut tes, ikut seleksi bisa aja kan. Mereka tinggal minta uang orang tua untuk ya udah gitu sekolah ke luar negeri pakai biaya sendiri. Tapi ternyata mereka bisa mendapatkan beasiswa dan itu juga murni mereka raih karena kemampuan pribadi mereka sendiri. As long as mereka memenuhi syarat, selama mereka bisa lolos dari seleksi yang ketat tadi, ya sah-sah aja mereka bisa mendapatkan beasiswa ini.